pencari madu tebing. Warga Indonesia, madu rasanya memang enak banget ya. Tapi tahu nggak sih kalau untuk mendapatkannya tidak jarang dibutuhkan perjuangan yang berat dan nyawa taruhannya. Seperti yang dilakukan para pencari madu dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Pagi hari nih, para pencari madu tebing sudah mulai beraksi. Berjalan kaki untuk mendaki Gunung Susin di Desa Lantung, Kabupaten Sumbawa Besar. Kalau soal medannya, jangan tanya deh. Semak belukar dan jurang terjal menganga di bawah. Paling enggak, itu yang dirasakan mereka yang pertama kali melewati medan ini. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa sih, kecil. Di atas tebing tempat sarang si manis madu menempel. Pencari madu akan langsung memotong sejumlah pohon ranting rapat. Setelah itu dibakar. Tujuannya untuk mengusir ratusan lebah bila menyerang para pencari madu. Untuk dapat madu itu kita lihat dulu apa kita manjat tebing itu. Kalau bisa itu ajak teman 3 orang atau 2 orang tuh. Sekarang saatnya mengambil madu. Kalau kondisinya memungkinkan, 2 orang akan naik ke tebing sementara 1 orang lainnya menunggu di bawah. Sebelum memotong sarang lebah yang dihuni oleh ratusan bahkan ribuan lebah madu diasapi terlebih dahulu. Tapi harus ekstra hati-hati ya, karena biasanya hal seram seperti ini akan menyapa pencari madu. Alhasil pencari madu harus ambil langkah 1000. Widih, serem amat ya. Wajahnya sampai bengkak digigit lebah. Untunglah ya, mereka bisa mendapatkan madu yang diincar. Tapi nggak hanya madunya, sarang yang berisi telur lebah juga ikut diambil. Katanya ini enak bila dijadikan lauk. Nah, seperti ini nih, madu bila diperas dari sarangnya. Sedapnya, mau dong. Jika sedang musim madu, tepatnya saat bulan April dan Oktober, dalam sehari para pencari madu tebing bisa mendapatkan 30 hingga 40 sarang madu. Kerennya nih, satu sarang bisa menghasilkan 150 botol madu. Wah, panen madu ya mereka. Tapi kalau lagi nggak musim madu, jangan harap bisa mendapatkan puluhan sarang. Satu sarang pun sulit. Pernah kalau aning tebing itu sering marah dia. Ya manjat tebing, enggak susah kalau musim itu. Kalau ada itu, kalau enggak ada itu kan enggak berani kita manjat tebing. Biasanya setelah madu diambil, lebah akan kembali turun dari sarangnya untuk menyerang. Kalau sudah begini nih, harus dilakukan pengasapan kembali. Biar pencari lebah bisa turun gunung dengan selamat. Wele. Buat bapak-bapak pencari madu, pokoknya tetap berhati-hati ya Pak. Indonesia punya cerita unik banget. Albino Desa Mantar. Warga Indonesia udah pernah nonton film Serdadu Kumbang belum? Film yang diambil dari beberapa kisah nyata berlatar pendidikan, karakter dan cita-cita anak bangsa ini mengambil lokasi di Desa Mantar, Kecamatan Patotano, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Nah, kali ini Indonesia punya cerita mau berbagi cerita tentang desa yang konon memiliki banyak keunikan. Hayo, penasaran kan? Yap, salah satu cerita dari desa ini adalah di antara 1.300 jiwa penduduknya, 7 diantaranya mengalami kelainan kulit bawaan atau albino. Uniknya adalah warga setempat mempercayai bahwa jumlah para albino ini selalu tetap, tidak lebih maupun kurang. Jika ada satu albino yang meninggal, maka akan lahir albino yang baru. Begitu pula sebaliknya, ketika ada albino baru lahir, maka itu pertanda albino lain akan meninggal. Agak serem juga ya keluarga Indonesia. Jadi kehidupan orang albino sama sih dengan orang-orang Indonesia, ya berhidup bertani, beternak, malah ada
yang bisa berbalas pantun. Yang bisa berbalas pantun, bahasa Sumbawa, bahasa Indonesia bisa. Masyarakat sekitar biasa memanggil orang-orang albino dengan sebutan belu, yang artinya bule. Karena memang warna kulit putih mereka menyerupai bule, serta rambut pirang dan bola mata berwarna abu-abu. Nah, keluarga Indonesia, ini dia nih, albino termuda, namanya Muhammad atau biasa dipanggil Ahmad. Usianya baru 13 tahun dan duduk di bangku sekolah menengah pertama. Warna kulit dan rambut boleh lain sendiri, tapi dalam pergaulan ia tetap diterima dan tidak dibedakan oleh teman-temannya. Sepulang sekolah ia dan teman-temannya biasa main adu kemiri. Siapa yang menang akan dapat banyak kemiri. Hihihi. Saya kalau kesulitan itu pada siang hari karena kalau kena matahari mata saya itu silau sekali, tidak bisa lihat apa-apa. Selain Muhammad ada juga albino dewasa bernama Senia. Wanita ini belum berkeluarga. Kesehariannya mengurus hewan-hewan ternak seperti sapi serta mengumpulkan kayu bakar untuk memasak. Awalnya di keluarga Senia ada 2 orang yang terlahir albino. Namun pada tahun 2011 silam adiknya meninggal karena kecelakaan. Tapi selain keunikan warga desanya, ada satu hal menarik bila keluarga Indonesia berkunjung ke sini. Desa Matar yang terletak di atas bukit dengan ketinggian 630 meter di atas permukaan laut menyimpan banyak pesona dan keindahan. Dari puncaknya, kita bisa menyaksikan Gunung Rinjani yang menjulang tinggi dan beberapa pulau serta perairan Pototano. Wah, benar-benar bikin merinding. Indonesiaku indah banget. Pilih mana? Rumah makan terbuat dari kayu bekas kandang sapi? Aduh, gimana bentuknya itu ya? Atau rumah makan berkonsep balon udara? Yang pasti sama serunya.